Wabarakatuh. Nah, duduk aja nih terlalu tinggi. Nah, hari ini kami akan mereview atau memberi tutorial tentang bagaimana mengkonsumsi durian yang aman untuk kesehatan dalam arti. Jadi gini guys, banyak teman-teman yang bertanya, durian berbahaya untuk orang kolesterol tinggi, durian berbahaya untuk orang yang diabetes dan lain-lain sebagainya. Jadi begini, ini kita ulas. Saya pakai logika sederhana, jadi nggak perlu teori yang muluk-muluk. Durian adalah makanan leks atau makanan sesuai dengan keinginan. Jadi kalau kita kategorikan ada dua, satu makanan sesuai kebutuhan, itu kebutuhan primer, maksimal kebutuhan sekunder. Yang kedua makanan leks atau makanan keinginan. Artinya kalau makanan primer itu wajib untuk dimakan, sehari-hari kita makan, jadi sudah biasa. Makanan leks atau makanan makanan sekunder, makanan leks atau makanan keinginan itu biasanya sesekali dan itu menarik. Artinya kadang-kadang kalau kita sudah selesai makan makanan primer atau makanan pokok, begitu ada makanan sesuai dengan keinginan, kita akan memaksakan untuk makan itu karena momennya kadang datangnya tidak setiap saat. Yang kedua, biasanya itu makanan-makanan khusus yang jadi kesukaan, terutama durian. Nah, oleh karena itu bagaimana mensiasati supaya kita mengkonsumsi durian tapi tidak mengganggu kesehatan kita, terutama buat kita-kita yang sudah berkolesterol tinggi atau diabetesnya tinggi. Yang pertama, trik yang pertama, satu, cari buah durian yang jangan terlalu matang tapi jangan terlalu, artinya ya, karena kalau terlalu matang itu terjadi proses fermentasi yang sudah sekian maksimal sehingga menghasilkan alkohol yang cukup tinggi. Itu yang memicu tingginya gula darah ataupun kolesterol. Yang kedua, konsumsilah makanan keinginan lebih dulu, baru kalau masih kurang makanan kebutuhan. Jangan dibalik. Orang selalu bilang, belum makan nasi kok makan durian. Kebalik. Kalau saya bilang kebalik. Kenapa? Begitu kita makan nasi, kolesterol kita sudah cukup, karbohidrat kita sudah cukup, ada makanan yang menarik, pasti dipaksakan. Ini yang jadi bumerang. Begitu sudah makan nasi, sudah cukup nutrisinya, sudah cukup karbonya, sudah cukup glukosanya, kita paksakan makan. Ini yang terjadi adalah over. Kalau dibalik, makan makanan keinginan dulu, karena ini sifatnya kan tidak setiap saat, tapi sesekali. Makan makanan keinginan, setelah cukup, maka perut kita akan menolak kalau kita kasih makanan yang makanan kebutuhan, karena sudah mengkonsumsi dengan cukup makanan sesuai keinginan kita. Jadi itu triknya, ini trik dari saya. Kalau ditanya analisisnya bagaimana, mungkin teman-teman yang ahli di bidang nutrisi dan bidang kesehatan bisa mempraktekkan atau menganalisa itu. Kalau salah mohon dikoreksi, kalau benar silahkan kan bisa dicoba. Terima kasih, ayo kita coba ya. Jadi ini pagi jam sekitar di bawah jam 9. Kita belum makan nasi, belum makan apa-apa, dan kita praktekkan untuk mengkonsumsi makanan leks atau makanan keinginan. Ini durian rindu D168. Ini juga sudah cukup mateng, bukan lagi matang mengkal, tapi sudah cukup mateng. Nah, coba dites. Ini yang muda, usia 20 tahun, 20 berapa? 22. Ini mendekati kepala 5. Kita coba ya. Besok kita update. Kita kira-kira over enggak? Kalau enggak, kita coba lagi. Makasih. Rasanya mermelek. Masalah. Ini dia. Mantap guys. Ya. Saya kalau dipaksa sehari 1 butir berani, asal jangan makan nasi dulu. Jangan dibalik ya. Kalau ditanya apa nggak sakit perut, kita tiap hari begitu. Alhamdulillah nggak sakit perut. Paling yang sakit kantongnya.
Gimana Mas? Mantap. Penutupan. Hmm? Penutupan. Oke guys, teman-teman sahabat PSA Farm dimanapun Anda berada, durian memang enak, durian memang menarik, tapi durian juga berbahaya kalau tidak tahu caranya. Oleh karena itu, coba praktekkan. Kalau nggak percaya, datang ke sini. Nanti kita kasih durian gratis kalau nggak musyarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.